Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan umum, pengasuh Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar, Bapak Kiai Haji Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Jalil. Yang saya hormati keluarga besar dari pendiri Pesantren Darul Aman dan juga Darul Arqam Muhammadiyah, Kiai Haji Almarhum Allah Yarham Kiai Haji Abdul Jabbar Asiri, para asatidah, para penuntut ilmu, tulab dan talibat yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon izin Pak Kiai, sebelumnya alhamdulillah saya sangat bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bisa bersilaturahim, bertatap muka bersama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Aman Gombara ini. Alhamdulillah juga ketika saya studi di Al-Azhar Kairo Mesir, ada dua adik kelas saya yang merupakan putra-putra atau cucu-cucu daripada pendiri pesantren ini, yaitu diantaranya ada Ustadz Ikram Amri LCMA, kemudian ada juga putra beliau Ustadz Sahal LCMA. Alhamdulillah, kalau beliau-beliau itu angkatan 98 dan 99, dan saya angkatan 97 masuk di Mesir di Al-Azhar. Bersyukur kepada Allah, berselawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kajian spesial hari ini, yang kebetulan juga kata Ustadz Sahal yang mengontak kami, Pak Kiai, itu ada pengajian bulanan rutin katanya. Maka dikemaslah bersamaan dengan kedatangan kami di sini yang difasilitasi oleh teman-teman kita sahabat muslim. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan di tempat ini, hari ini, jam ini dan detik ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini betul-betul karunia nikmat Allah yang sangat luar biasa. Sebelumnya tadi siang khutbah Jumat di Masjid Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah. Jadi ini dua rangkaian yang saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari sinilah lahir para pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, ulama-ulama, pendidik-pendidik, aktivis-aktivis dakwah yang tangguh dari keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, insya Allah. Baik adik-adik semua yang berbahagia, kajian kita hari ini mengupas pemikiran sesat, paham atau aliran sepilis. Ya, biasanya orang menyebut disingkat. Ya, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 tentang haramnya pemikiran sekularisme, pluralisme agama dan liberalisme, sehingga kadang dipelesetkan itu fatwa haram sepilis. Sepilis itu sendiri adalah penyakit virus yang berbahaya dan mematikan, yang biasanya istilah itu untuk
Ya, orang-orang yang menderita penyakit hancurnya sistem kekebalan tubuh karena free sex, karena seks bebas, karena penyakit HIV yang dimunculkan akibat dari perbuatan free sex, bisa jadi karena perzinahan atau juga karena LGBT. Apa? Bukan televisi LG. Ya, beda. Ya. Ini LGBT ini makhluk ya, atau penyakit di tengah masyarakat kita yang harus diobati, harus direhabilitasi, harus dibantu. Mereka ini yang terjerumus kepada dunia, katakanlah yang jauh dari nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat, kita bantu mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat dari perbuatannya. Tapi di zaman sekarang, mohon maaf, yang namanya LGBT itu dianggap satu hal yang wajar, dianggap satu hal yang normal. Bahkan kita tidak boleh dalam tanda petik mengucilkan atau memusuhi atau mengharamkan praktek LGBT. Nah, inilah orang-orang yang mengatakan seperti itu ibaratnya seperti setan-setan yang bergentayangan. Apa salah satu cara kerja setan? Di dalam Al-Quran disebutkan, zayyana lahumus syaitonu a'malahum. Syaitan itu kerjanya adalah menjadikan amal-amal yang buruk, maksiat, perbuatan haram menjadi nampak indah dan bagus. Ya, perbuatan haram itu perbuatan yang buruk, jelek. Tapi oleh iblis, oleh syaitan, itu bisa dirubah image-nya, persepsinya menjadi perbuatan yang baik. Na'udzubillah min. Atau dalam ayat yang Al-Quran lain yang menyebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Syaitan itu biasa membisikkan kepada para auliyanya, para walinya. Wali siapa? Wali setan, bukan wali Allah. Kalau Pak Kiai, para santri, para guru yang komitmen kepada agama Allah, mengajarkan agama Allah, hidup matinya untuk di jalan Allah, itu namanya auliaullah, para wali, para kekasihnya Allah. Tapi kalau orang-orang yang mempromosikan, mempropagandakan ajaran-ajaran setan, hidup matinya untuk di jalan setan, maka dia dinamakan aulia syaiton. Adik-adik mau pilih mana? Mau jadi walinya Allah atau walinya setan? Insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi setan itu membisikkan kepada para walinya, para corongnya, kepada para pendukung dan pengikutnya apa? Zukhrufal qawli ghurura. Ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang menyihir, yang membuat indah, produk-produk yang sesat, pemikiran-pemikiran iblis yang sesat dibuat menjadi indah, dikemas menjadi baik,
lalu dipasarkan ke tengah-tengah umat Islam. Nauzubillah min. Nah, inilah kita sekarang berbicara tentang salah satu produk pemikiran tersebut. Apa yang dinamakan dengan sekularisme, pluralisme agama, dan liberalisme agama. Baik, adik-adik yang dirahmati Allah, singkat ya, karena pertemuan kita ini waktunya juga singkat, dan saya yakin adik-adik juga masih bertanya-tanya apa itu sekularisme, pluralisme, dan liberalisme ya. Nah, ini slide saya cukup banyak, ada 54 halaman ya. Nanti ini sebenarnya cocoknya untuk mahasiswa ya, untuk sekolah tinggi, institut agama, atau universitas. Tapi saya coba nanti dijelaskan secara semudah mungkin ya, agar bisa dipahami oleh adik-adik semua. Ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Nabi SAW berpesan kepada kita, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin atau min kulli khalafin uduluhu. Ilmu Islam ini akan dipikul dari setiap generasi. Siapa yang memikul ilmu Islam ini dalam setiap generasi? Uduluhu, ulama-ulama yang adil, yang istiqamah. Apa tugas ulama yang adil dan istiqamah itu? Yanfuna anhu ta'wilal jahilin. Mereka tugasnya membersihkan dari agama Islam itu pentakwilan orang-orang yang bodoh. Kalau bahasa Rocky Gerungnya, dungu, jahil. Ya, pernah dengar? Jadi banyak orang bodoh tentang agama, tapi ngomongnya seolah-olah pinter tentang agama. Ustadz Abdul Somad bilang, orang muslimah yang kawin beda agama dengan laki-laki non muslim itu adalah sama artinya dengan berzina selama-lamanya, selama dia menikah, selama dia berkeluarga. Ada orang jahil, orang bodoh, namanya Abu, saya nggak mau sebut, terlalu hina ya. Dia bilang menurut hukum negara mungkin tidak sah, tapi menurut hukum agama bisa dikatakan sah. Nah, ini setan-setan kecil ini ya. Orang jahil, orang dungu, orang bodoh, gak belajar syariat, gak belajar Quran, gak belajar sunnah, gak belajar fikih, usul fikih, apalagi bahasa Arab ya, taunya aneh ente, paling taunya ontak sama kadrun ya. Tapi ikut-ikutan ngomong tentang agama, mengatakan orang yang muslimah kawin dengan non muslim, laki-laki non muslim itu menurut hukum agama katakan zina. Nah, ini ikut pendapatnya Abu Jahal. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini tugas ulama membersihkan itu dari agama Islam ini. Karena agama Islam ini wahyu terakhir final dari Allah sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia menuju ridha Allah, membimbing kita untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Tentu yang namanya iblis nggak suka kalau Islam ini murni asli ya, pakai sod, bukan as, bukan es ya, pakai sod, asli. Setan gak suka kalau ajaran Islam ini lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja, asli seperti yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran.
kemudian dirinci dalam sunnah Nabi SAW. Kenapa? Kalau Islam ini lurus-lurus saja ajarannya, lempeng-lempeng aja, maka iblis ini akan kekurangan pengikut. Karena dia khawatir nanti kalau di akhirat dia nggak punya pengikut, umat Islam semuanya lurus-lurus saja, istiqomah saja, maka nanti di akhirat dia dibakar di dalam neraka sendirian, nggak punya teman. Padahal dia sudah bersumpah di hadapan Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dia sudah bersumpah kepada Allah, fa wa rabbika la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan jerumuskan, aku akan sesatkan anak-anak Adam ini dari jalan yang lurus. Supaya apa? Nemani iblis di dalam surga, di dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Maka kita harus hati-hati. Yang kedua, wantihalal mubtilin. Ulama itu fungsinya untuk membersihkan dari agama Islam ini pemalsuan orang-orang yang ingin membatalkan agama. Ya. Ada yang menghalalkan LGBT, ada yang menghalalkan kawin beda agama. Ya. Ada yang menghalalkan hubungan seksual di luar nikah karena alasan milkul yamin. Ya, suka sama suka. Dianalogikan, suka sama suka itu sama dengan akad tamlik ketika zaman dahulu masih ada perbudakan, yaitu disebut dengan milkul yamin, tanpa akad nikah, hanya suka sama suka. Tuan yang menguasai seorang budak perempuan itu bisa melakukan hubungan perkawinan tanpa akad nikah dengan budaknya. Nah, sekarang itu mau dibawa-bawa untuk melegalkan free sex. Ada disertasi doktornya itu. Coba bayangkan, untuk melegalkan zina sampai bisa bikin disertasi doktor. Hubungan seksual di luar nikah, ya, hubungan seksual non marital itu sah, sampai dibuat disertasi doktor di UIN Jogja. Bayangkan, untuk mempromosikan pemikirannya, seorang tokoh liberal yang sesat dan menyesatkan asal dari Syria, yaitu Muhammad Syahrur. Nauzubillah. Nah, ini. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wa tahrifal ghalin. Tugas ulama itu adalah untuk membersihkan dari agama Islam ini penyelewengan atau sikap ekstrimnya orang-orang yang ghulu dalam beragama, berlebihan. Ya, kalau tadi mengurang-ngurangi agama, ada juga yang melebih-lebihkan. Ya, ini sama-sama ekstrim, sama-sama ghulu. Sikap ekstrim, baik yang melebih-lebihkan itu nggak benar, ya. Atau yang mengurang-ngurangi ajaran agama, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu juga tidak benar. Maka ajaran Islam yang lurus itulah ajaran Islam yang ideal, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Itulah Islam yang tengah, itulah Islam wasatiyah. Bukan Islam liberal, bukan Islam pluralis, bukan Islam sekuleris. Islam ya Islam. Islam itu mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan wa yakunar rasulu 'alaikum syahida." Oh, ini anak santri luar biasa hafal ayat-ayatnya, ya. Allahu Akbar. Takbir. Walillahil hamd.
Ya. Ini harus terbiasa kita, lisan kita, lidah kita terbiasa dengan ayat-ayat Allah menjadi kaidah bagi kehidupan kita. Ya. Maka tantangan dakwah kita sekarang ini yang paling besar adalah tantangan ilmu pengetahuan sosial humaniora yang diekspor, yang bersumber dari barat. Ya, kenapa? Karena barat sekarang ini kan berkuasa. Ya, sudah kurang lebih dua abad, hampir 3 abad. Mulai dari abad 18 itu karena revolusi Prancis. Kemudian abad 19 itu karena revolusi industri di Inggris. Yang abad ke-20 itu Amerika yang berkuasa karena revolusi teknologi. Ya. Barat bukan hanya unggul dalam industri dan teknologi, tetapi juga ingin menyebarkan nilai-nilai kehidupannya, world view-nya, pandangan alam hidupnya orang barat itu yang bercirikan sekularisme dan liberalisme. Ya, dia nggak mau yang diekspor cuma mobil, pesawat terbang, ya, teknologi kedokteran, teknologi dalam kimia, teknologi dalam perindustrian. Bukan cuma itu yang diekspor, tetapi juga nilai-nilai hidup, falsafah hidup, kemudian bagaimana sistem ekonomi, politik, sosial, budaya barat itu juga ingin dikembangkan dan diekspor ke seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, sehingga umat Islam ini nggak siap. Kita hanya melihat, oh kalau barat itu maju ilmu pengetahuan dan teknologinya, sains dan teknologinya, berarti kita harus meniru, kita harus mengadopsi, kita harus menduplikasi, kita harus mengikuti pola pikir hidup masyarakat barat yang katanya unggul dalam sains dan teknologi. Sehingga kita juga mengambil nilai-nilai kehidupan masyarakat barat untuk diterapkan kepada masyarakat Islam. Makanya banyak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Contoh, kita dalam Islam ini cara memilih pemimpin itu sudah ada dalam sholat 5 waktu. Ya, yang jadi imam sholat itu siapa? Yang berhak. Bagaimana menegur imam ketika sholat? Ya, itu jelas. Imam sholat itu harus orang yang alim, orang yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, orang yang kesehariannya hidupnya saleh. Jadi imam sholat. Kalau imam salah bacaannya ditegur. Ya. Kalau laki-laki dengurnya bagaimana? Kalau perempuan ditegur. Kalau 3 kali salah tetap ditegur tidak betul, dia harus mundur, harus diganti oleh imam badal yang ada di belakangnya. Itu cara memilih pemimpin dalam Islam. Ya. Sudah ada contohnya. Tapi sekarang kita pakai sistem politik dari barat, cara memilih pemimpin siapa saja. Nah, apalagi dalam sistem demokrasi liberal yang mencalonkan entah apa agamanya, entah bagaimana akhlaknya, entah bagaimana integritasnya, diterima saja. Siapapun berhak memilih dan dipilih, yang penting dia punya duit. Orang Islam itu milih pemimpin itu mestinya mencontoh dalam sholat berjamaah. Ini saja sudah keliru. Sehingga apa?
yang memilih dan dipilih dalam sistem demokrasi liberal ini, akhirnya produknya, calon pemimpinnya banyak yang tidak benar. Maka lahirlah, kata Said Muhammad Naqib Alatas, pemimpin-pemimpin palsu. Pemimpin apa? Jadi bukan hanya ustadz radikal, ada juga pemimpin radikal. Itulah pemimpin palsu. Ya. Prosesnya tidak benar, nah itu kita terpengaruh. Contoh lagi, bagaimana kita umat Islam ini menerapkan ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sudah lama ditinggalkan oleh orang Islam. Bab muamalah, akad jual beli, simpan pinjam, investasi. Bagaimana kita menjauhkan diri dari gharar, dari riba, ya. Walaupun sekarang sudah ada upaya-upaya kita untuk kembali, tapi yang tetap dominan adalah sistem perekonomian, perbankan, finansial yang berbasis riba. Nah ini, sehingga umat Islam banyak yang jauh dari agamanya. Nah, itu sekedar contoh-contoh saja. Jadi tantangan kita ini adalah ilmu yang diproduksi oleh Barat dan dikembangkan ke seluruh dunia. Ya, ini tantangan ma'rifah namanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku semuanya, ini saya persingkat, ya, karena ini berkaitan dengan teknis sumber-sumber tafsir, penafsiran Al-Quran, lalu sebab-sebab kekeliruan baik dalam tafsir bil ra'i maupun tafsir bil ma'thur. Ya, mohon maaf saya belum sempat mengedit. Nah, kita masuk saja langsung di sini. Ya. Jadi ada cara penafsiran Al-Quran, metode menafsirkan Al-Quran ala Barat, ala liberal. Ya. Tujuan mereka itu kan ingin apa? Meliberalkan umat Islam, supaya umat Islam menerima konsep hak asasi manusia liberal, supaya umat Islam menerima konsep kawin sejenis. Ya, kawin sejenis, tahu? Ya. Jangan dibayangkan. Ya. Supaya umat Islam ini menerima feminisme dan gender. Apa itu feminisme? Kesetaraan laki-laki perempuan, sehingga dibawa-bawa ke dalam masalah ajaran agama, sehingga ada yang mengajarkan supaya perempuan jadi imam dan khatib sholat Jumat. Sholat berjamaah laki-laki dan perempuan safnya bercampur. Karena kalau perempuan di belakang itu dianggapnya, dinilai oleh feminis, itu dianggap merendahkan perempuan. Kok bisa, kata feminis, ibu yang melahirkan, nanti anak laki-laki yang dia lahirkan setelah dia sudah remaja akil balik, makmumnya kepada anak laki-laki, anaknya sendiri. Itu dianggapnya merendahkan perempuan. Ya. Kenapa perempuan harus jadi makmumnya laki-laki? Kenapa safnya harus di belakang laki-laki, tidak campur, tidak sejajar, menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan? Ini digugat. Ya. Padahal dulu di zaman Rasulullah SAW, perempuan-perempuan, istri-istri Nabi, istri-istri sahabat Nabi, putri-putri Rasulullah, putri-putri sahabat Nabi juga adalah orang-orang yang berpendidikan dan orang-orang cerdas. Ibunda Aisyah seorang wanita cerdas. Ibunda Ummu Salamah, Ummul Mukminin Ummu Salamah juga perempuan cerdas. Sofiyah binti Umar juga perempuan yang cerdas. Ya. Kalau yang putra Umar itu Sofiyah atau siapa Ustaz namanya? Hah, betul kan? Sofiyah putri Umar bin Khattab, ya. Sebab ada lagi Sofiyah binti Huyai, anak tokoh Yahudi. Ya.
Itu orang-orang cerdas, perempuan-perempuan cerdas. Istrinya Abu Bakar, istrinya Ali bin Abi Thalib, Fatimah, orang-orang cerdas, bukan orang bodoh. Pernah nggak mereka ini protes kepada Nabi, ya Rasulullah, kami kenapa tidak disamakan safnya dengan laki-laki? Kenapa kami tidak diizinkan untuk jadi imam dan khatib sholat Jumat? Ya, nggak ada di zaman Rasulullah. Ini perbuatan bid'ah dalam agama yang sangat berbahaya. Ya, Aisyah itu istri Rasulullah, Ummul Mukminin, itu guru bagi puluhan sahabat Nabi yang ingin belajar hadis kepada hadis Rasulullah tentang keluarga, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian atau rumah tangga Rasulullah SAW. Itu Aisyah itu gurunya ahli hadis zaman sahabat, gurunya para tabi'in di zaman tabi'in, murid-muridnya sahabat Nabi. Tapi Aisyah radhiyallahu anha nggak pernah mengajukan diri, saya ini guru kalian, sayalah yang berhak jadi imam dan khotib sholat. Ada? Nggak ada. Aisyah ngomong begitu. Aisyah radhiyallahu anha tetap sholat di belakang saf laki-laki, bermakmum kepada imam laki-laki, dan mendengar khutbah Jumat yang dilakukan, diperankan oleh laki-laki. Ini. Nah, ini ada satu model penafsiran yang berasal dari barat, sekarang dikembangkan, yaitu yang namanya hermeneutika. Hermeneutika itu dari bahasa Yunani, hermeneun, artinya memahami, mengetahui, menafsirkan. Atau bisa juga diambil dari mitologi Yunani, dari dewa Hermes. Ya, bukan tas Hermes ya. Itu tas mahal. Harganya bisa ratusan juta. Tas perempuan. Memang tas perempuan ini harganya lebih mahal, Pak, daripada tas laki-laki. Ya, karena gengsinya juga lebih tinggi perempuan. Ya. Itu juga gengsi buat suaminya sebenarnya. Ya, kenapa suaminya mau beli tas mahal-mahal? Ya, karena untuk menaikkan gengsi dia di mata orang-orang. Ya. Ini dewa Hermes di dalam mitologi Yunani, itu tugasnya berfungsi menjadi juru bicara dan yang menafsirkan dewa-dewa yang ada lebih tinggi daripada dirinya. Dialah yang tugasnya menjadi juru bicara kepada manusia. Maka lahirlah ilmu, ya, di barat itu namanya hermeneutika. Ilmu bagaimana menafsirkan teks kitab suci yang samar, yang sumbernya diragukan, supaya kita bisa menangkap makna yang diinginkan oleh si penulis teks. Maka hermeneutika ini memiliki karakter dasar bagaimana membaca dan memahami agama atau kitab suci dengan cara menundukkannya dalam ruang sejarah, bahasa, dan budaya yang terbatas. Makanya di barat mereka memandang agama itu, ya, agama Kristen, Yahudi dianggapnya agama sejarah, produk sejarah. Kristen dan Yahudi oleh kalangan liberal dianggapnya sebagai produk budaya, agama budaya. Ya. Sehingga bahasa kitab suci itu harus dikritik, harus dikoreksi. Ya. Dan inilah yang membedakan dengan Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu berbahasa Arab, nabinya orang Arab, tapi isinya bukan tentang Arab. Sehingga beda Islam dengan Arab. Tidak benar hukum Islam, syariat Islam itu adalah hukum produk Arab, budaya Arab, bukan. Jilbab itu bukan produk budaya Arab. Justru yang budaya Arab itu adalah tabarruj. Apa itu tabarruj? Bersolek, ya,
ala jahiliyah. Kalau perempuan berdandan itu dipoles tebal, kemudian sufur, terbuka auratnya, ya, telinganya, rambutnya, lehernya, dadanya terbuka. Itu namanya tabarrujul jahiliyah. Produk budaya mewajibkan perempuan untuk menggunakan jilbab dan khimar. Apa itu jilbab? Pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Itu jilbab. Itu bahasa Al-Quran ya, bukan jilbab sekarang yang Anda pakai. Kalau jilbab yang santriwati yang pakai itu namanya dalam bahasa Al-Quran namanya khimar. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Itu dalam surat Surat An-Nur. Ya kan? Kalau yudnina alaihinna min jalabibihinna itu surat Al-Ahzab. Ya. Jadi jilbab itu pakaiannya, kerudung yang menutup kepala, rambut, telinga, leher dan dada itu adalah khimar. Nah, cuma bahasa kita ya udah disatuin aja. Ya, pakaian dan kerudungnya namanya semuanya jilbab. Ya, bukan jilbab. Ya, ada lagi dikembangkan zaman sekarang oleh orang liberal. Ya, pakaian muslimah tapi jilbab. Apa itu? Pakai kerudung tapi pakaiannya ketat, seksi. Ya, pakai kaos tangan pendek, you can see. Apa itu you can see? Ya. Pakai celana ketat, celana jeans, nah itu jilbab namanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, Islam ini bukan agama sejarah, Islam bukan agama budaya, sehingga bahasa Arabnya Al-Quran itu tidak bisa semena-mena dikritik lalu kemudian didekonstruksi untuk merusak sistem bahasa dan sistem pemaknaan ayat-ayat Al-Quran. Beda dengan Barat. Ya, tafsir Bible, karena Bible itu karangan manusia, sudah bercampur dengan bahasa manusia, tidak ada lagi Bible, bahasa asli Bible sudah tidak ada. Dan itu diakui oleh orientalis, oleh para intelektual di Barat, sarjana-sarjana teologi, bahwa bahasa asli Bible itu sudah tidak ada, sudah punah. Sehingga yang ada sekarang bahasa itu, yang tertua Bible itu bahasa Yunani, lalu diterjemahkan lagi pakai bahasa Inggris, kemudian bahasa macam-macam. Bahasa Inggris dan bahasa Yunaninya juga berbeda-beda. Tiap abad itu punya karakter khasnya masing-masing. Sehingga pernah Buya Hamka ketika pergi mengikuti sebuah seminar di Amerika, ya, beliau berjumpa dengan seorang tokoh orientalis. Orientalis itu memuji beruntungnya umat Islam punya Al-Quran. Apa kata Buya Hamka? Kenapa Tuhan memuji Al-Quran? Iya, karena Al-Quran itu punya satu bahasa saja. Bahasa asli yang merupakan Al-Quran itulah bahasa Arab yang sekarang ada di dalam mushaf. Yang di luar tulisan Arab itu bukan Al-Quran, itu namanya terjemah. Terjemah bahasa Indonesia, terjemah bahasa Sunda, terjemah bahasa Bugis, terjemah bahasa Madura, terjemah bahasa Minang, dan atau bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa macam-macam. Itu terjemah, bukan kitab suci Al-Quran. Karena yang namanya Al-Quran adalah redaksi lafaz-lafaz yang diwahyukan oleh Allah dalam bahasa Arab. Dan itu tetap terjaga keasliannya dari awal diwahyukan sampai zaman kita sekarang, zaman Tuan Hamka, dan sampai mungkin nanti the end of the world, sampai hari kiamat. Jadi Tuhan tidak sulit-sulit. Ulama-ulama Islam, orang-orang Islam tidak sulit mencari padanan arti keaslian dari bahasa Arab yang memang sudah otentik asli dari sananya. Sementara kami
untuk meneliti satu kosakata dalam Bible, memperbandingkan bahasa Yunani dengan bahasa Inggris kuno dengan yang modern itu jauh berbeda. Maka kami kesulitan, perlu waktu untuk puluhan tahun baru bisa mengerti apa arti terjemahan Bible yang ada sekarang. Jadi beruntunglah kita sebagai umat Islam. Ya, tidak ada yang samar, tidak ada yang bingung orang membaca terjemahan Al-Quran. Paling yang bingung sedikit, itu bukan karena bingung karena nggak tahu, tapi karena multi arti, multi makna. Seperti misalnya salasata quru. 3 quru itu apakah 3 kali suci atau 3 kali haid? Kan begitu. Nah itu perbedaan, sehingga dampaknya kepada perbedaan hukum di dalam mazhab-mazhab itu bagi wanita yang cerai dari suaminya, itu masa iddahnya apakah 3 kali suci atau 3 kali haid. Ya, tapi yang lain-lain jelas. Qul huwallahu ahad, jelas gak? Allah itu Esa itu satu itu tidak berbilang, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 10. Jelas, Tuhan itu konsepnya jelas. Kenapa? Bahasa Qur'annya jelas. Qul huwallahu ahad. Ya. Tidak ada Tuhan itu dimaknai 3 in 1 atau 1 in 3, tidak ada. Nah, itulah bedanya konsep tauhid dengan selain tauhid, ya. Maka itu adik-adik semua yang dirahmati Allah, sejarah hermeneutika ini ingin dipaksakan untuk diterapkan ke dalam Al-Quran. Sebagaimana studi Bible perlu hermeneutika, apalagi ada kritik sejarah, kritik budaya, dan kritik bahasa. Kemudian ada reformasi gereja di abad ke-15 dan 16. Martin Luther, ya, di Jerman memberontak terhadap otoritas gereja, tidak tunduk dan tidak mengakui penafsiran Bible oleh Katolik Roma. Ya, dia ingin penafsiran ulang, dia ingin supaya penafsiran Bible itu terbuka bagi banyak orang, bagi siapa saja, tidak dimonopoli oleh pendeta-pendeta atau gereja-gereja Roma Katolik. Maka ada perubahan paradigma, perubahan arah dalam memahami kitab suci. Nah, inilah yang kemudian ya melahirkan ilmu-ilmu kritik terhadap kitab Bible di barat. Itulah yang disebut dengan hermeneutika. Nah, hermeneutika ini ingin dicangkok untuk menafsirkan Al-Quran bagi umat Islam. Padahal sejarah Quran dengan sejarah Bible-nya berbeda. Nah, studi Al-Quran dilakukan oleh orientalis mulai dari abad 19 sampai 20. Ini mereka memaksakan satu pemahaman terhadap kitab suci umat Islam agar kita mengikuti dan menerima cara menafsirkan Quran seperti orang barat menafsirkan Bible. Maka ada kritik sastra Al-Quran, ada kritik sejarah Al-Quran, ada kritik budaya terhadap dalam teks-teks Al-Quran. Maka orang-orang liberal itu mengajukan usulan atau mengajukan sebuah pemikiran perlunya merekonstruksi ulang Al-Quran. Sejarah Al-Quran direkonstruksi sehingga melahirkan Al-Quran atau mushaf edisi kritis. Itu yang disampaikan oleh siapa? Ya, oleh tokoh orientalis, itu namanya Arthur Jeffrey. Ya, itu abad ke-20. Al-Quran edisi kritis, mushaf edisi kritis. Dengan harapan kalau sudah muncul Quran mushaf edisi kritis yang sudah dikritik sejarahnya, kritik bahasanya, kritik qiraat-qiraatnya, karena qiraat Quran yang sekarang ini yang mutawatir kita terima menurut orientalis, lalu diamini oleh murid-muridnya orientalis yang beragama Islam,
bahwa terjadi banyak kesalahan dalam penulisan Al-Quran. Qiraatnya dalam Al-Quran itu banyak yang disembunyikan, dibuang. Yang diterima itu hanya yang sesuai dengan hegemoni kekuasaan bangsa Quraisy. Ya. Sehingga mereka mengatakan Quran ini harus direvisi supaya sesuai dengan pluralisme agama. Inna dina indallahil Islam, itu satu-satunya riwayat mutawatir yang sampai ke kita dan yang tertulis di seluruh mushaf di dunia ini. Ya, inna dina indallahil Islam. Tapi oleh orang liberal dianggap ini ayat eksklusif. Ini ayat tidak mengakui kebenaran agama di luar Islam, maka kita mesti ambil versi riwayat qiraat yang syadzah, yaitu inna dina indallahi al-hanifiyatus samhah. Katanya ini baru sifatnya terbuka, kemudian inklusif dan pluralis. Ada lagi murid orientalis sekarang jadi guru besar studi Islam di Amerika. Saya nggak perlu sebut namanya, ya, karena nanti dilaporkan ke Polda. Nah, di mana Ustadz nih ceramah? Di Sulsel, Makassar. Ah, nanti dilaporkan ke Polda Sulsel saya. Tidak bisa pulang ke Jakarta. Pencemaran nama baik lagi katanya. Ada orang ini mengatakan kita harus revisi bacaan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La-nya panjang, betul? Artinya apa? Aku tidak akan menyembah. Wala a'budu ma wala antum abiduna ma. Ini lala yang panjang itu harus dibuang, harus diganti. Harus direvisi karena tidak sesuai dengan semangat pluralisme agama. Membenarkan semua agama. Maka dia menyerukan supaya merevisi ayat Quran ini, la yang tadinya panjang diganti dengan lam yang pendek. Jadinya lam taukid, bukan la nafi. La nafi itu kan artinya tidak. Tapi kalau lam pendek itu taukid namanya, menguatkan. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nauzubillah min. Padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkan qiraat seperti itu. Dia bikin qiraat sendiri. Dia mau ganti, mau revisi ayat itu. Wahai orang-orang kafir, aku mau menyembah apa yang kalian sembah. Gila ini artinya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga mau menyembah apa yang aku sembah. Jadi semuanya campur aduk. Ya. Sinkretis, pluralis. Ini bagaimana caranya? Ya mengotak-atik ayat Quran. Jadi jangan anggap remeh persoalan liberalisme ini. Ya. Karena itu bisa mentahrif Al-Qur'anul Karim. Ya, bisa memalsukan Quran. Mungkin zaman kita sekarang belum ada yang berani memalsukan Al-Quran, bikin Quran seperti edisi kaum liberal. Tapi kita tidak tahu anak cucu kita nanti berapa puluh tahun kemudian, kalau kita tidak kuat ilmu Islamnya, kita tidak kuat menanamkan ajaran agama kepada anak-anak kita, anak cucu kita, bisa jadi di kemudian hari nanti akan muncul Quran liberal. Bukan hanya terjemah Quran yang liberal, Qurannya, ayatnya sudah diganti dengan berbagai macam bentuk tadi itu. Na'udzubillah. Nah ini dari mana? Dari penafsiran, dari pengaruh pemikiran barat. Itulah sekularisme, pluralisme dan liberalisme agama yang mempengaruhi
cara kita menafsirkan Al-Quran. Baik, jadi nggak sama Quran dengan Bible, adik-adik. Kalau Quran itu adalah teksnya wahyu bersumber dari Allah, 100% itu bahasanya dari Allah. Kalau ada orang mengatakan, jangan kau berdoa pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab, Ki. Ya, benar gak begitu? Tuhan bukan orang Arab. Rasanya aneh didengar, ya, sebab Allah itu bukan orang, ya, bukan manusia Allah itu. Yang kedua, Allah itu tidak punya kebangsaan. Bangsanya Allah itu apa? Apakah bangsa Bugis? Apa bangsa Arab? Apa bangsa Melayu? Bukan. Allah itu Rabbul Alamin. Dia pencipta semua suku bangsa. Dia Tuhannya semua suku bangsa, semua alam semesta. Itulah penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak berafiliasi kepada satu etnis, kepada satu suku bangsa. Tapi kenapa menggunakan bahasa Arab? Yaitu media. Karena nabinya lahir di Jazirah Arab, yang dihadapi pertama adalah orang Arab, maka dipakailah, dipilih media bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arab biasa. Coba orang Arab biasa, apalagi yang sekuler, orang Arab, dia belum tentu bisa paham Al-Quran, walaupun dia orang Arab, walaupun lahir dia udah bahasa Arab, mimpinya aja bahasa Arab, ya. Saya itu dalam bahasa Arab kalah sama onta yang lahir di Arab, lebih lama dia lagi di Arab, ya, daripada saya yang lama di Jakarta. Ya bukan itu. Jadi Allah itu nggak bisa dikatakan dia orang Arab. Tapi Allah memilih bahasa Arab itu ada alasannya, ada hikmahnya. Tadi sudah disampaikan oleh Buya Hamka bahwa orang Barat itu kebingungan, kesulitan untuk menyatukan redaksi yang tepat untuk redaksi Bible itu. Tapi dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu tidak kita jumpai kesulitan-kesulitan itu. Nah, ini yang membedakan. Jadi Quran itu murni bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Kita pakai ibadah pakai bahasa Al-Quran, bukan bahasa Arab, ya. Kita ibadah, sholat itu bukan pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Al-Quran dan Sunnah, yang kebetulan bahasanya Arab. Kita beribadah sesuai dengan perintah Allah. Allah perintahkan kita baca surat Al-Fatihah, Nabi perintahkan kita, sunnahkan kita baca surat-surat yang lain. Zikirnya sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka yang kita contoh adalah bahasa Allah dan Rasulullah. Begitu. Baik. Karena waktu kita sangat singkat, ya, saya persingkat. Ini belum azan toh? Ada suara azan. Bisa dikecilkan suaranya azannya, karena belum azan ini. Iya, ini pembohongan publik. Nah, ini contoh orang-orang liberal, ya, yang menjadi rujukan, yang menjadi kiblat pemikiran orang liberal. Nah, ini ada Muhammad Arkun, ada Hasan Hanafi, ada Nasr Abu Zaid, ada Muhammad Syahrur dan lain-lain. Ya, nanti kalian kalau lulus dari pesantren Darul Aman, masuk perguruan tinggi Islam, negeri atau swasta, atau keluar negeri ngambil studi Islam, hati-hati. Boleh Ustadz belajar, pelajari pemikiran mereka, boleh, tapi jangan ditelan. Dikritisi, diseleksi, disaring. Saya juga dulu masa-masa aliyah seperti adik-adik ini,
Saya suka baca buku-buku karangan orang liberal di Indonesia. Ya, saya ceritakan itu di pengantar saya untuk buku. Ada seorang mahasiswa lulusan Riyadh menulis tesis tentang liberalisme penafsiran di Indonesia. Saya buat kata pengantar, saya cerita. Sebelum saya ke Mesir, di Aliyah itu saya suka baca buku-buku pemikiran orang liberal. Buku-bukunya Cak Nur saya baca semua. Buku-bukunya siapa lagi? Banyak saya bawa. Bahkan saya bawa ke Mesir satu tas, satu koper isinya buku itu. Sampai senior saya, kakak kelas saya di Al-Azhar, yang satu rumah, aneh. Kamu ini ngapain bawa buku? Di sini banyak buku liberal, lebih banyak lagi dari di Indonesia. Ngapain kamu bawa yang bahasa Indonesia, katanya. Ya sudah, saya wakafkan saja, saya kasih ke perpustakaan sana. Ya. Kalau mau baca buku liberal banyak, tapi jangan kita terpengaruh. Kita ambil bagaimana cara kita mengkritisi, cara kita menganalisa. Ya, tapi bukan untuk ditelan. Makanya sekarang orang aneh. Itu ada teman saya, alumni Al-Azhar juga, sekarang jadi liberal. Aneh. Kenapa itu Fahmi Salim dulu masuk Al-Azhar bawa buku liberal, kok sekarang nyerang liberal? Ya itulah. Saya bilang itulah bedanya hidayah Allah. Ya. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ada banyak kaidah-kaidah yang menyimpang dalam penafsiran Al-Qur'an. Contoh, ya, ini tafsir-tafsir liberal tentang jilbab, tentang hak waris wanita, tentang poligami, tentang perkawinan sejenis, tentang khamar, tentang hukum pidana Islam, kepemimpinan non-muslim, kawin beda agama, pluralisme agama, dan milkul yamin yang menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan. Saya terakhir ya ingin menyoroti ini tentang kawin beda agama. Sekarang kan lagi viral ya. Ada orang kawin beda agama, muslimah pakai jilbab, pemberkatan di gereja, setelah itu kawin lagi akad secara Islam. Nah, ini sudah namanya sinkretisme agama, campur aduk, gado-gado agama. Ya, hati-hati. Perkawinan itu bukan muamalah murni, tapi dia sudah bercampur, ada dimensi akidah dan ibadahnya. Karena Anda menikah nanti ya, jangan dibayangkan sekarang. Ya, terutama bapak-bapak yang sudah menikah, yang sudah punya anak, punya cucu, kan sudah merasakan bahwa menikah itu, akad nikah itu ibadah. Ya, stempel segel yang dulu haram dibuka, dengan akad nikah segelnya itu boleh dibuka. Kira-kira begitu ya. Kan ada segelnya itu perempuan. Ya. Halal setelah akad nikah, tapi sebelum ada akad ya haram, nggak boleh disentuh, nggak boleh dimacem-macemin. Makanya diharamkan perzinahan. Melihat perempuan yang bukan muhrim saja haram, melihat dengan syahwat apalagi. Ya. Nah, itu semua berubah jadi halal. Kenapa? Karena ada aspek ibadah, ada aspek akidah di situ. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Kenapa kita dilarang menikahi non muslim yang tidak seagama, seakidah dengan kita? Karena mereka akan menyeru kita dan anak-anak kita masuk neraka, ngajak masuk neraka. Ngajak kok ke neraka? Ya, lah kalau Allah ngajak kita ke surga, kita mau ikut siapa? Mau ikut Allah atau ikut mereka? Ya, kita pengen masuk surga. Ya. Nah, saya lihat di sini, ya, ini bukan karangan-karangan saya. Kalau ayat Qur'annya udah jelas. Al-Baqarah 221, Al-Mumtahinah ayat 10. Itu prinsip umum larangan perkawinan beda agama. Jadi adik-adik, kalau mau menikah boleh dengan beda suku, boleh. Beda negara boleh. Ya. Beda warna kulit boleh. Ya, yang laki-laki cari yang putih lah ya. Ya, yang lebih terang begitu ya. Nah, kalau mau cari yang lebih gelap, tidak apa-apa juga.
Boleh beda kulit, beda bahasa, beda warna, beda suku, mencari pasangan hidup silahkan, tapi jangan beda agama. Kenapa? Karena kita diwajibkan oleh Allah mendidik anak-anak kita supaya terjaga anak kita ini dalam fitrah Islam. Kullu mauludin yuladu alal fa'abawahu, dua orang tuanya yang akan membawa mereka jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi maju. Kalau satu orang tuanya Yahudi, Nasrani, Majusi, ya akan mengajak anak-anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Nah, ini kita lihat dalam hukum agama Katolik, ya. Itu yang namanya umat Katolik kawin dengan orang beda agama itu dianggap tidak sah. Dia bukan sakramen. Sakramen itu apa? Perayaan, ya. Sakramen itu adalah ibadah, perayaan, seorang itu mendapatkan pemberkatan dari agama Katolik. Ya. Maka itu di dalam hukum agama Katolik itu nggak boleh orang kawin beda agama. Kalau sudah terlanjur, terpaksa harus dilakukan, nggak bisa dipisahkan, boleh dikasih pengecualian, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Bagi umat Katolik yang mau menikah dengan laki-laki atau perempuan yang beda agama, itu syaratnya dua. Satu, dia mesti setia kepada iman Katolik. Nggak boleh murtad ibaratnya. Harus janji itu di depan pendeta, nggak boleh murtad dari Katolik selama hidupnya. Yang kedua, dia berjanji mendidik anak-anaknya semua secara Katolik dan mempermandikan mereka. Artinya apa? Membaptis. Itu kewajiban. Hah? Mau dia kawin dengan laki-laki muslim atau wanita muslimah, orang Katolik ini punya janji dua. Tetap setia dengan iman Katolik, atau yang kedua, dan mempermandikan dan mendidik semua anaknya secara Katolik. Itu syarat buat yang agama Katolik. Nah, ada syaratnya juga gereja itu buat calon pasangan yang akan menikah dengan warga Katolik, dia bukan agama Katolik. Apa syaratnya? 4. Orang yang bukan beragama Katolik ini mau menerima perkawinan secara Katolik, dia harus diberkati di gereja. Ini sudah salah. 2. Tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik. Karena dalam ajaran Kristen, perkawinan itu harus sekali seumur hidup. Tidak boleh cerai. Cerai itu haram. Ya, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Kalau cerai, tulang rusuknya hilang. Nah, itu menurut Bible. Makanya dalam ajaran Islam tidak ada itu. Kalau ada lagu, itu bukan dari Islam. Engkau diciptakan dari tulang rusukku. Bohong. Itu dari Bible. Kalau hadis Nabi nggak mengatakan begitu. Hadis Nabi mengatakan khuliqna min dila'in a'waj. Itu perumpamaan. Karakter perempuan itu seperti tulang rusuk yang bengkok, yang paling bengkok. Kalau dibiarkan dia tetap bengkok, kalau mau diluruskan patah. Nah, itu perempuan begitu. Ya. Yang ketiga, tidak akan menghalangi pihak Katolik melaksanakan imannya. Jadi membiarkan dia ibadah, nggak boleh mengganggu, apalagi ngajak-ngajak berdakwah supaya dia jadi orang Islam, itu nggak boleh. Jadi bagaimana Muslim laki-laki atau perempuan kawin dengan mereka sementara kita tidak boleh berdakwah mengajak mereka masuk Islam? Padahal pernikahan itu adalah sarana bagi kita untuk berdakwah di jalan Allah. Yang keempat, ini syarat buat yang non Katolik bersedia mendidik anak-anaknya secara Katolik. Loh, bagaimana? Orang Islam tapi bersedia mendidik anaknya secara Katolik. Kan aneh. Aneh bin ajaib. Makanya ini akan menimbulkan konflik di dalam keluarga.
Maka tidak heran kalau artis-artis yang kawin dengan beda agama, anak-anaknya kebanyakan ikut Katolik, Pak. Kenapa? Ada syaratnya. Ya. Maka itu kita jangan anggap remeh, ya. Persoalan akidah, agama ini sangat penting, sangat mendasar, fundamental. Maka kita tidak boleh anggap enteng. Maka mari kita jaga ya diri kita, keluarga kita dari pengaruh-pengaruh paham-paham sekularisme, liberalisme agama dan pluralisme agama. Nah, pernah dulu terakhir Buya Hamka menulis dalam buku studi Islam, orang yang menerima konsep hak asasi manusia yang liberal, hak asasi manusia orang boleh kawin dengan beda agama, lalu dia memperturutkan itu, dia setuju. Nah, itu Buya Hamka menulis ketika pemerintah tahun 73 dulu, ya dulu saya juga belum lahir. Ya, pesantren ini mungkin baru berdiri 2 tahun 73. Ya. Itu pemerintah Indonesia ya memang waktu itu sangat sekuler. Itu membuat rancangan undang-undang tentang perkawinan, isinya di pasal 10 menyatakan perbedaan karena kebangsaan, suku, bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan. Artinya apa? Beda agama boleh. Nah, ini ditentang oleh ulama, oleh umat Islam, semuanya menentang. NU, Muhammadiyah, semua turun ke jalan demonstrasi. Sampai masa demo itu mengambil alih palu pimpinan sidang yang akan mengetok rancangan undang-undang itu jadi undang-undang tahun 74. Maka pemerintah akhirnya mundur dan kompromi menerima usulan dari ulama-ulama kita. Dari situlah berdiri Majelis Ulama Indo tahun 75. Tahun 74 itu kasus perkawinan beda agama, undang-undang itu. Karena di demo terus pemerintah, maka tidak stabil politik dalam negeri kita. Ya. Maka Buya Hamka menulis, kalau ada rancangan undang-undang yang mengikuti kemauan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menurut Barat yang menyatakan bahwa perkawinan tidak boleh dibatasi karena agama, alias perkawinan beda agama itu boleh dan halal, maka kata Buya Hamka, oleh sebab itu dianggap kafir, fasik dan zalim orang-orang Islam yang meninggalkan hukum syariat Islam yang nyata itu. Lalu pindah dia bergantung kepada hak asasi manusia yang disahkan pada Muktamar San Francisco oleh sebagian anggota yang membuat hak asasi sendiri. Karena jaminan itu tidak ada dalam agama yang mereka peluk. Bukan lagi Islam, tapi agamanya jadi hak asasi manusia. Makanya hati-hati dengan agama baru yang namanya HAM, bukan hamburger. Liberal jadi agama baru yang sangat jauh berbeda dengan agama Islam. Aku qauli Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa sekarang penjelasan dari Ustaz tadi. Pasti ini agak banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini kalau kita mau bahas sampai tuntas, ya sampai subuh saja. Memang ada khusus minimal, Insya Allah ini bisa memberikan gambaran umum bagaimana pertarungan pemikiran di luar sana. Ini kami khususkan Ustaz, terkhusus kepada anak kelas 12 putra dan putri yang akan selesai dari pondok, yang Insya Allah dia akan mendapatkan kehidupan baru, tantangan baru nantinya di dunia kampus. Ya, dunia kampus ini dunia perang pemikiran saja. Gosok pikirnya sangat luar biasa. Alhamdulillah, tadi kita sedang mendengarkan dari Ustaz bagaimana bahaya dari pemikiran liberal. Apa pemikiran liberal intinya? Ayo. Apa?
Paham yang mengagung-agungkan akal pikiran, paham yang mengagung-agungkan yang selalu mendewa-dewakan pikiran di atas segala-galanya. Al-Quran bisa batal karena pikiran akal yang tidak masuk akal, tidak masuk dalam pikirannya. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya, ada banyak fenomena. Tadi saya contohkan beda agama, LGBT, sama jenis, ya, gay, lesbi dan lain sebagainya. Itu ada komunitasnya. Putri, ini ada komunitasnya LGBT di kampus. Sampaikan. Putra pun begitu. Kalau kita salah jalan, bisa saja kita terjerumus. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin kita akan buka satu pertanyaan satu putra putri. Mohon Ustaz, ada yang mau bertanya dari santri? Oke, satu. Siapa lagi? Belakang ada? Belakang putri ada? Ini penting ini. Ada, oke, langsung saja. Langsung ke depan. Sini. Oh, sini aja, coba. Kasih mic-nya, ya. Terima kasih atas kesempatan dulunya. Baik, Ustaz, saya mau bertanya, apa visi-visi atau tujuan orang yang memiliki pemahaman hermeneutika untuk masyarakat, serta apa peran kita dalam menangkap pemahaman hermeneutika ini yang telah tertanam dalam pemikiran-pemikiran masyarakat saat ini? Oke, siap. Ya, sebelum ini hermeneutika itu hanya diketahui, ya, hanya menjadi bahan-bahan diskusi di kalangan terbatas, di perguruan tinggi, kemudian di kampus-kampus diajarkan. Tapi lama-kelamaan rupanya paham tentang liberalisme ini yang menggunakan metode hermeneutika untuk menafsirkan Al-Quran dan Sunnah itu rupanya tidak lagi terbatas pada ruang-ruang kuliah, tidak lagi sebatas pada wacana-wacana atau diskursus akademik, tapi lebih dari itu masuk ke dalam proses legislasi undang-undang. Nah, ini yang akan berpengaruh kepada kehidupan keagamaan, berpengaruh kepada masyarakat luas. Contoh, ketika ada rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender tahun 2012, ya, 2012. Cek baterainya habis. Tahun 2012, 2013 itu ada rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender. Isinya sangat liberal. Ya. Contoh, kalau anak perempuan tidak setuju, tidak mau dijodohkan oleh orang tuanya, maka anak itu bisa mempidanakan orang tua. Contoh, kalau ada suami minta istrinya berhubungan badan, tapi istrinya tidak suka, maka dia bisa lapor ke polisi bahwa itu adalah pemerkosaan. Sudah nikah kok perkosa. Kalau ndak nikah baru perkosa, maksa namanya. Kamu sudah nikah masa disebut bilang perkosaan? Deliknya pemerkosaan, itu contoh, ya. Ya begini-begini, jadi sangat liberal. Nah, contoh lagi, ini Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ini mau direvisi, ada judicial review. Makanya sekarang diangkat lagi contoh-contoh kasus supaya menjadi kesadaran publik di tengah masyarakat bahwa negara tidak berhak melarang perkawinan beda agama.
Padahal dalam semua agama, perkawinan beda agama itu dilarang. Lah, nilai-nilai masyarakat kan mestinya merujuk kepada nilai-nilai agama. Karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragama. Bukan nilai-nilai sekuler yang menjadi rujukan. Contoh lagi, ada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, ini itu juga coraknya banyak yang liberal. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Nah, mereka ingin mengubah dan mengamandemen undang-undang itu karena sekarang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi aliran sesat boleh saja dibiarkan berkembang, mengembangkan ajarannya, mendakwahkan ajarannya, nggak usah diganggu, nggak usah diboikot, nggak usah dibubarkan. Ya, pemerintah tidak berhak untuk mencabut status hukum legalnya ormas-ormas yang difatwakan bahwa dia membawa paham aliran sesat. MUI kan sudah mengeluarkan kriteria 10 kriteria aliran sesat menurut Islam. Nah, itu ditentang oleh mereka. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya, terutama bagi adik-adik yang akan melanjutkan studi Islam di perguruan tinggi, apakah di swasta atau negeri. Nah, ini semua lini dalam perguruan tinggi, pengambil kebijakan untuk perguruan tinggi Islam itu sudah bercorak berwarna liberal. Ya, hermeneutika itu sudah jadi mata kuliah wajib. Ada tafsir responsif berbasis gender, itu ada diajarkan mata kuliah di perguruan tinggi Islam. Sampai yang swasta juga ada. Ya, saya kebetulan dosen di Fakultas Agama Islam UHAMKA. Itu ada mata kuliah tafsir responsif berbasis gender. Saya bilang, ngapain ini diajarkan? Nah, cuma saya tidak dikasih mata kuliah itu. Kalau saya dikasih mata kuliah itu, ya sudah habis itu. Ya, kita bantai maksudnya. Ya, tapi ini kenapa kita tidak bisa mengubah? Karena kebijakannya yang membuat itu ya sudah produk daripada liberalisme selama 50 tahun terakhir. Maka harus bangkit generasi baru. Ya, birokrat-birokrat agama, Kementerian Agama harus punya visi misi untuk membersihkan kurikulum pendidikan agama Islam dari pengaruh paham liberalisme, sekularisme dan pluralisme agama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3.
Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula, aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.